kemudian jamak muannas salim. Muannas salim itu bentuk jamak untuk yang dianggap perempuan, kemudian jamak taksir, bentuk jamak yang tidak ada polanya. Jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim itu ada polanya. Sedangkan jamak taksir itu tidak ada polanya, sehingga harus melihat ke kamus. Nah, untuk malam hari ini kita masuk di halaman 17, di halaman 16 bagian bawah. Nah, sebenarnya sudah kita bahas. Nah, ini sambil kita murojaah sebentar. Sambil kita murojaah materi yang sudah kita bahas. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembagian isim ditinjau dari perubahannya. Pembagian isim ditinjau dari jumlahnya. Ada isim mufrad untuk kata tunggal, kemudian musanna untuk bentuk ganda, kemudian jamak untuk bentuk jamak atau banyak. Sekarang kita akan membahas pembagian isim ditinjau dari perubahannya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di materi PPT yang saya kirimkan. Nah, sekarang kita bahas yang ada di bukunya sambil murajaah. Karena yang namanya ilmu, la ilm illa bil murajaah, tidak ada yang namanya ilmu kecuali dengan murajaah atau diulang-ulang. Kita masuk di halaman 16 bagian akhir, bisa sambil dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Yang dimaksud pembagian isim ditinjau dari perubahannya adalah harokat akhir dari suatu isim tersebut bisa berubah atau tidak. Jadi berdasarkan perubahannya, isim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim yang dapat berubah harokat akhirnya, atau disebut dengan isim mu'rab atau ismul mu'rab. Kemudian jenis yang kedua adalah isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya, atau harokat akhirnya selalu tetap, atau isim mabni atau ismul mabni. Nah, isim mu'rab itu apa? Isim mu'rab itu adalah isim yang keadaan akhir katanya bisa mengalami perubahan. Ini ya. Kata kuncinya, isim mu'rab itu adalah isim atau kata yang harokat akhirnya itu bisa mengalami perubahan. Karena apa? Karena masuknya amil atau masuknya faktor-faktor tertentu. Nah, contohnya bisa kita lihat ya di sini. Nah, kata rojulun itu artinya seorang laki-laki. Kata rojulun itu bisa berubah harokat akhirnya menjadi rojulun, itu harokatnya dhammah tanwin, kemudian rojulan harokatnya fathah tanwin, kemudian rojulin harokatnya kasrah tanwin. Syariba itu artinya adalah minum. Syariba yashrobu, syariba itu minum. Syariba rojulun artinya adalah seorang laki-laki telah minum. Syariba itu fi'il atau kata kerja yang artinya adalah minum. Kemudian ro'a itu artinya adalah aku telah melihat. Ro'a itu aku telah melihat. Rajulan artinya adalah seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan artinya adalah aku telah melihat seorang laki-laki. Nah, kemudian marortu itu artinya adalah aku telah melewati. Marortu birojulin, aku telah melewati seorang laki-laki. Nah, di bagian yang pertama, syariba itu tadi artinya adalah minum. Rojulun, seorang laki-laki. Rojulun di sini harokatnya dhammah tanwin karena berkedudukan sebagai fa'il, atau dalam bahasa Indonesianya berkedudukan sebagai subjek. Karena berkedudukan sebagai subjek, maka harokatnya adalah dhammah atau dhammah tanwin. Kemudian di bagian yang kedua, ra'aitu rajulan, ketika kita perhatikan, rajulan di sini harokatnya fathah tanwin. Kenapa fathah tanwin? Karena rajulan di sini kedudukannya sebagai
maf'ulun bih, atau dalam bahasa Indonesianya objek. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan maf'ul bih, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan objek. Ro'a itu aku melihat. Nah, kemudian yang dilihat siapa? Objeknya siapa? Objek yang dilihat. Objek yang dilihat adalah seorang laki-laki, maka disebutnya ro'a itu rojulan. Harokatnya fathah tanwin karena berkedudukan sebagai objek. Tidak mungkin menjadi ro'a itu rojulun. Itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga, marortu bi rojulin. Rojulin di sini harokatnya kasrah tanwin. Limada, kenapa? Karena didahului oleh huruf jar atau huruf yang membuat isim atau kata setelahnya menjadi majrur atau harokatnya menjadi kasrah. Setiap kata atau setiap isim yang didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut akan menjadi majrur, kedudukannya menjadi majrur atau harokatnya menjadi kasrah. Marortu bi rajulin, karena di sini ada huruf jar, ada bi, sehingga menjadi bi rajulin. Sama, ketika kata masjidun atau al-masjidu, kemudian kita tambahi huruf jar fi, maka al-masjidu yang awalnya harokatnya dhammah, kemudian kita tambah fi, harokatnya menjadi fil masjidi. Sama seperti itu. Kemudian syaribat muslimatun. Syaribat sama, di sini artinya adalah telah minum. Tetapi untuk perempuan, sehingga menggunakan syaribat, ada tak maftuhah yang berharokat sukun. Kalau untuk mudzakkar atau untuk laki-laki, maka syaribah, tidak menggunakan tak maftuhah. Tetapi kalau untuk perempuan, maka syaribat. Syaribat muslimatun. Seorang muslimah telah minum. Seorang muslimah telah minum, maka seorang muslimah ini dia berkedudukan sebagai fa'ilun, atau dalam bahasa Indonesianya sebagai subjek, sehingga harokatnya dhammah. Kemudian ro'a itu muslimatan. Nah, muslimatan di sini sebagai objek atau sebagai maf'ul bih. Ro'a itu aku telah melihat. Melihat siapa? Muslimatan, seorang muslimah. Sehingga karena muslimah di sini sebagai objek atau sesuatu yang dilihat, maka harokatnya menjadi fathah tanwin. Kemudian marortu bi muslimatin. Marortu sama ya tadi. Aku telah melewati bi muslimatin, seorang muslimah. Muslimatin di sini kasrah, kenapa? Karena didahului oleh huruf jar bi muslimatin. Nah, di sini. Nah, isim di sini, isim yang tercantum dalam bagian ini ada rojulun, kemudian muslimatun. Harokat akhirnya kan bisa berubah ya, bisa berubah menjadi rojulun, bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah menjadi rojulin. Muslimatun juga sama, bisa berubah menjadi muslimatun, bisa berubah menjadi muslimatan, dan bisa berubah menjadi muslimatin. Karena harokat akhir dari isim ini atau kata-kata ini dapat berubah, maka disebut dengan isim mu'rab. Tadi pengertiannya adalah isim yang harokat akhirnya bisa mengalami perubahan, sehingga disebut dengan isim mu'rab. Kemudian isim yang kedua itu adalah isim mabni. Isim mabni itu apa? Isim mabni atau ismul mabni itu adalah isim atau kata yang harokat akhirnya tetap, artinya tidak mengalami perubahan. Walaupun ada amil-amilnya, walaupun ada faktor-faktornya. Contoh dari isim mabni itu adalah isim dhamir, kata ganti. Kemudian ada isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ada isim mausul atau kata sambung. Nah, kita masuk ke isim dhamir atau kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti itu terbagi menjadi 3. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini kan ada dia, kemudian kamu, mereka, kalian,
dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab juga sama, ada yang namanya kata ganti. Tetapi dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang ketiga atau al-ghaib, kemudian kata ganti orang kedua, itu ada kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga tadi adalah dia, mereka, atau disebutnya, atau dhamirnya disebut dengan dhamirul ghaib. Kemudian kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, itu ada kamu dan kalian, atau dhamirnya disebut dengan dhamirul mukhatab. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti orang pertama atau dhamirul mutakallim. Kemudian kita lihat, nah di sini isim dhamir tadi ya, isim dhamir termasuk ke dalam isim yang mabni, harokat akhirnya tidak berubah-ubah. Contohnya di sini ada huwa. Huwa di sini selamanya akan huwa, tidak mungkin menjadi huwi atau menjadi hu. Harokat akhirnya di sini harokat tidak mungkin berubah menjadi hi atau hu. Karena keadaan harokat akhirnya tetap, selalu tetap tidak berubah, maka disebut dengan isim mabni. Nah, isim dhamir di sini ada kurang lebih berapa nih? Ada 14 kata ganti. Bisa sambil ditulis ya, ditulis di bukunya masing-masing. Huwa itu adalah dia seorang laki-laki. Huwa dia seorang laki-laki. Kemudian huma di sini adalah mereka dua orang laki-laki. Kemudian hum di sini adalah mereka banyak laki-laki. Dalam bahasa Arab sesuatu bisa dikatakan banyak itu ketika jumlahnya lebih dari 2. 3 itu sudah termasuk banyak. Sudah termasuk jamak. Hum di sini adalah mereka banyak laki-laki. Sehingga ketika sudah ada 3 orang laki-laki, maka kata gantinya adalah menggunakan hum. Mereka banyak laki-laki. Kemudian di bawahnya dia di sini artinya adalah dia seorang perempuan. Kemudian huma di sini sama artinya mereka berdua, mereka dua orang perempuan. Kemudian hunna di sini mereka banyak perempuan. Kemudian kolom di bawahnya, nanti semisal ada yang tertinggal, nanti disampaikan mohon ya. Anta itu kamu seorang laki-laki. Kata gantinya adalah anta. Kemudian antuma itu adalah kamu, dua orang laki-laki. Kemudian antum itu adalah kalian banyak laki-laki. Kemudian di bawahnya ada anti. Anti itu adalah kamu seorang perempuan. Kemudian ada antuma. Ma makna antuma? Antuma maknanya adalah kalian dua orang perempuan. Kemudian antunna itu adalah kalian banyak perempuan. Kemudian ana itu di sini artinya adalah saya atau aku. Nahnu di sini artinya adalah kita atau kami. Itu adalah kata ganti dhamir. Nah, mungkin ada pertanyaan. Bedanya huma yang mudzakkar dan huma yang mu'annas apa? Bentuknya sama. Nah, kemudian cara membedakannya bagaimana? Ya, nanti tergantung dari teksnya. Tetapi memang sama. Jadi huma di sini huma di sini bisa 2. Jadi bisa 2 orang, mereka 2 orang laki-laki atau mereka 2 orang perempuan. Sama.
Antuma juga sama. Antuma di sini bisa kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan. Nah, kemudian bagaimana cara taunya? Huma di sini yang dimaksud adalah yang mudzakkar atau yang muannas, kemudian antuma yang dimaksud adalah antuma yang mudzakkar atau yang muannas. Cara mengetahuinya kita lihat teksnya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan lagi. Semisal mungkin yang sering kita dengar, semisal ada orang yang istilahnya berbicara kepada kita atau bertanya kepada kita, antum sudah makan atau belum? Padahal antum di sini itu adalah penggunaannya adalah untuk banyak laki-laki. Seharusnya adalah digunakan untuk kalian, banyak orang gitu, banyak orang laki-laki. Tetapi kenapa kok penggunaannya adalah antum gitu? Kenapa? Kenapa kok nggak anta gitu? Anta sudah makan atau belum? Gitu. Nah, mungkin ketika kita dengarkan kan asing ya kalau anta sudah makan atau belum kan asing ya. Tetapi kalau antum sudah makan atau belum, nah mungkin itu yang familiar gitu. Nah, kenapa kok antum? Salah satunya adalah tujuannya adalah untuk penghormatan atau untuk pemuliaan. Sebenarnya boleh anta itu benar. Dalam artian semisal kita tanya, anta sudah makan atau belum? Boleh. Secara bahasa boleh. Dan sudah tepat. Tetapi untuk lebih memuliakan, untuk lebih menghormati lawan bicara kita, maka biasanya digunakannya adalah antum. Seperti itu. Sama. Ketika kita salam, ini kan menggunakannya assalamu alaikum. Bukan assalamu alaika. Padahal secara struktur bahasa dua-duanya boleh, tepat. Saya tuliskan ya sebentar. Jadi ketika kita salam ini kan bisa assalamualaikum atau assalamu alaika. Nah, kenapa kok assalamualaikum? Sepertinya sudah pernah saya jelaskan ya, tapi saya ulang. Nah. Jadi kenapa kok assalamu alaikum? Maaf, sebentar. Nah, di sini mungkin kita sering bertanya. Nah, kalimat salam atau ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita itu kan menggunakannya niki nggih. Assalamu alaikum. Nah, kum di sini itu asalnya dari antum. Nah, kemudian padahal yang kita ajak bicara itu kan satu orang kan ya. Semisal kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Padahal lawan bicara kita cuma satu orang. Padahal antum di sini adalah untuk 3 orang. Mohon maaf. Untuk bentuk jamak. Untuk banyak orang. Kalian, banyak laki-laki. Kenapa kok tidak seperti ini? Assalamualaikum. Sebentar, mohon maaf. Assalamualaikum. Nah, kenapa kok tidak assalamualaikum yang artinya nggih anta. Nah, kamu laki-laki. Nah, di sini. Kenapa kok tidak assalamualaikum? Sebelum saya jelaskan, ada yang mau mencoba menjawab dulu. Kenapa kok assalamualaikum? Kenapa kok enggak assalamualaikum? Padahal tadi yang kita ajak bicara cuma satu orang, tetapi kenapa kita mengucapkannya assalamualaikum bukan assalamualaikum? Ada yang mau mencoba menjawab dulu, monggo? Belum? Dan ini sudah pernah saya sampaikan di kelas atau belum ya? Belum ya, sepertinya ya. Jadi kenapa gitu? Kenapa kok assalamualaikum gitu? Padahal secara struktur bahasa assalamualaikum itu boleh, sudah tepat gitu secara struktur bahasa. Nah, kenapa assalamualaikum? Yang pertama adalah untuk tadi nggih, untuk penghormatan. Untuk penghormatan. Kemudian yang kedua,
Kenapa kok assalamualaikum? Kenapa enggak assalamualaikum? Karena memang yang dituntunkan itu adalah assalamualaikum. Seperti itu. Jadi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah assalamualaikum. Ya walaupun boleh, assalamualaikum boleh. Cuman untuk penghormatan, Niko menggunakannya assalamualaikum. Dan lebih afdalnya, karena memang yang Rasulullah perintahkan di hadis itu adalah mengucapkan salamnya adalah dengan assalamualaikum. Ada hikmahnya sendiri ya tadi, karena untuk lebih menghormati. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di materi. Kita lanjutkan. Ini 14 kata ganti ini harokat akhirnya selalu tetap. Yang anti harokat akhirnya selalu kasroh. Tidak mungkin menjadi antu, tidak mungkin menjadi lainnya. Kemudian antuma itu juga selalu antuma. Tidak mungkin menjadi antumu atau lainnya. Nah, sehingga tadi, karena harokat akhirnya selalu tetap, maka disebut dengan isim mabni. Salah satu bentuk isim mabni adalah isim dhamir atau kata ganti. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah atau isim isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Dulu sudah kita pelajari bagaimana cara menunjuk benda yang dekat dan bagaimana cara menunjuk benda yang jauh. Ketika menunjuk benda yang dekat, maka menggunakan hadza, ini. Hadza itu artinya adalah ini. Hadza itu selamanya akan tetap hadza, tidak mungkin menjadi hadzu, tidak mungkin menjadi hadzi. Nah, sehingga disebut dengan isim mabni. Sama, hadhihi itu juga selalu tetap, tidak mungkin menjadi hadhiha ataupun hadhihu, itu tidak mungkin. Hadhihi itu adalah kata tunjuk ini untuk benda muannas. Kemudian kata tunjuk untuk benda yang letaknya jauh dari kita. Semisal kita menunjuk bintang gitu. Bintang kan di langit kan gitu. Kan jauh. Nah, sehingga kata tunjuk yang kita gunakan adalah dzalika. Kemudian kata tunjuk benda muannas yang jauh adalah tilka, itu. Contohnya ya tadi, misal kita menunjuk sekolah yang jauh gitu. Sekolahnya tidak di depan kita, tetapi misal di seberang jalan sana jauh gitu. Maka kita menggunakannya tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Kemudian hadza di sini adalah ini untuk satu, maksudnya untuk mufrad. Kemudian hadhihi juga sama, ini untuk perempuan mufrad. Dzalika itu artinya adalah itu untuk bentuk, mohon maaf, itu untuk sama tetap bentuk mufrad. Kemudian tilka itu adalah ini untuk tilka itu adalah itu untuk muannas, bentuknya adalah mufrad. Nah, kemudian di sini isim isyarah. Nah, di sini isim isyarah untuk kata tunjuk untuk dua benda. Misal kita menunjuk dua pena. Misal ada dua pena ya. Anggap aja ini dua pena. Atau misal dua buku. Misal kita menunjuk dua buku, maka menggunakannya hadzani kitabani. Nah, hadzani di sini adalah kata tunjuk untuk dua benda. Kemudian hatani itu adalah kata tunjuk untuk dua benda tetapi digunakan untuk muannas. Kemudian dzanika itu adalah kata tunjuk jauh untuk dua benda laki-laki yang dianggap laki-laki. Semisal kita menunjuk pintunya jauh dari kita. Ada dua pintu gitu. Kemudian kita maka mengungkapkannya adalah dzanika
bahasa Arabnya pintu niku kan babun. Babun, maka dzanika babani. Dzanika babani. Kemudian kata tunjuk untuk benda yang jauh, kemudian untuk dua benda muannas maka adalah tanika. Semisal apa namanya? Semisal dua sekolah gitu. Maka kita menunjuknya adalah tanika karena sekolahnya di jauh ya. Semisal di seberang jalan atau di seberang lapangan, maka kita mengucapkannya tanika madrasatani. Di sini isim isyarah di sini khusus untuk isim isyarah untuk menunjuk benda yang jumlahnya dua. Nah, di sini isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya dua, baik itu untuk benda mudzakkar atau muannas. Nah, di sini isimnya termasuk isim mu'rab. Khusus untuk yang niki nggih, yang hadani. Jadi hadani itu bisa berubah menjadi hadaini, tergantung kedudukan dalam kalimatnya. Hadani itu adalah ketika kedudukan dalam kalimatnya berkedudukan sebagai mubtada ataupun sebagai fa'il, maka menggunakan hadani. Kemudian menjadi hadaini itu adalah ketika kedudukan dalam kalimatnya hadanya menjadi maf'ul bih, sehingga menjadi hadaini maf'ul bih atau didahului oleh huruf jar. Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Yang terpenting yang perlu kita ketahui saat ini adalah khusus untuk isim isyarah untuk dua benda niku isimnya mu'rab, isim isyarahnya mufrad, isim isyarahnya mu'rab. Nah, kemudian isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda lebih dari dua atau tiga gitu. Kan sudah terhitung banyak ya. Ada haulai. Haulai itu adalah untuk banyak benda. Misal kita di meja kita ada 3 buku. Bentuk jamaknya buku adalah kutubun, satu harokat semua nggih. Kutubun. Nah, kemudian kita ingin mengatakan atau menunjuk ini 3 buku, maka menggunakannya haulai kutubun. Seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya sama, untuk bentuk muannasnya juga sama, haulai. Semisal semisal kita ingin menunjuk 3 anak perempuan. Anak perempuan itu kan bahasa Arabnya kan bintun ya. Bentuk jamaknya adalah banatun. Nah, semisal kita ingin menunjuk 3 anak perempuan, tadi bahasa Arab bentuk jamak dari anak perempuan itu kan banatun. Nunnya 2 harokat ya. Banatun. Taknya tak maftuhah. Maka kita menunjuknya haulai banatun. Kemudian yang niki kata tunjuk untuk benda yang jumlahnya jamak, baik mudzakkar ataupun muannas. Itu adalah ulaika. Di sini adalah untuk benda yang jauh. Semisal contohnya kelas gitu. Bahasa Arabnya kelas kan faslun, fa, sod, kemudian lam. Fa-nya fathah, sodnya sukun, lamnya dhammah tanwin, faslun. Misal kita ingin menunjuk kelas, ruang-ruang kelas gitu, tetapi ruang kelasnya jauh gitu, di seberang. Maka kita menggunakannya ulaika, bentuk jamak dari kelas adalah faslun, fusulun. Bentuk jamak dari kelas adalah fusulun. Faslun itu adalah satu kelas, fusulun itu adalah banyak kelas. Bentuk jamaknya adalah fusulun. Sodnya ada sodnya 2 harokat. Ada huruf matnya, fusulun. Seperti itu. Untuk bentuk jamak perempuan juga sama. Untuk bentuk jamak perempuan yang letaknya jauh menggunakan ulaika. Sehingga dapat kita simpulkan isim isyarah di sini
terbagi menjadi dua, yaitu isim isyarah yang mu'rab dan isim isyarah yang mabni. Isim isyarah yang mabni artinya yang harokat akhirnya tidak berubah, itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk benda tunggal dan benda jamak. Ini harokat akhirnya tidak akan berubah. Tetap harokat hada itu akan tetap menjadi hada, tidak mungkin menjadi hadu, tidak mungkin menjadi hadi. Kemudian haulai itu selamanya juga akan tetap menjadi haulai, tidak mungkin menjadi haula'a atau haula'u. Kemudian khusus untuk isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya dua atau musanna, maka dia termasuk ke dalam isim mu'rab. Niki adalah catatan ataupun catatan tambahan yang memang belum di buku ini belum disebutkan. Khusus untuk isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk dua benda, maka dia termasuk ke dalam isim mu'rab, karena bisa berubah dari hadani bisa berubah menjadi hadaini. Nanti tergantung struktur kalimatnya atau tergantung kedudukan dalam kalimatnya. Nanti akan kita pelajari lagi kapan menggunakan hadani dan kapan menggunakan hadaini. Nah, kemudian isim mabni yang ketiga itu adalah isim mausul. Oke, ini tadi sebagai catatan ataupun koreksi dari bukunya, karena memang di bukunya belum dijelaskan, sehingga menjadi catatan tersendiri. Kemudian kita lanjut, isim mausul. Ismul mausul atau isim mausul itu apa? Jadi isim mausul itu disebut dengan kata sambung. Nah, sebentar. Nah, isim mausul atau kata sambung di sini ada beberapa nih. Kalau di Al-Qur'an itu biasanya yang sering kita temukan adalah alladzi atau alladina. Misal ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina, alladzi kemudian alladina itu adalah kata sambung. Biasanya diartikannya dengan yang atau dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya itu artinya adalah fungsinya adalah sebagai kata sambung. Nah, untuk kata sambung untuk benda, kata sambung untuk tunggal itu menggunakan alladzi. Alladzi di sini biasanya diartikan dengan kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin seperti yang. Kemudian untuk bentuk musannanya itu adalah alladzani atau alladaini. Itu untuk bentuk dua, kata sambung untuk dua. Nah, kemudian untuk bentuk jamak alladzina. Nah, niki yang sering sekali kita dengar ya. Misal di ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, amanu itu adalah bentuknya adalah jamak ya. Orang-orang yang beriman. Amanu karena bentuknya jamak sehingga menggunakan alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian untuk muannas adalah menggunakan allati. Kemudian bentuk musannanya bisa menggunakan dua, antara allatani atau allataini. Kemudian bentuk jamaknya itu adalah menggunakan allati atau allai. Isim mausul ini sama ya tadi, termasuk ke dalam isim mabni. Tetapi ada catatan yang belum disebutkan di bukunya. Khusus untuk isim mausul bentuk tunggal atau kata sambung untuk tunggal, jadi isim mausul itu sebenarnya biasanya bisa diartikan jam atau bisa diartikan siapa. Nanti tergantung kedudukannya dalam kalimat.
Tetapi memang biasanya kalau di terjemahan itu biasanya diartikannya biasanya dengan orang yang atau orang-orang yang dan lain sebagainya. Rata-rata diartikannya seperti itu. Nah, untuk isim mausul yang mabni niku yang mana saja? Isim mausul yang mabni niku adalah yang tunggal dan yang banyak atau yang jamak. Karena nggih alladzi itu selamanya akan menjadi alladzi, tidak mungkin menjadi alladu atau allada, itu tidak mungkin. Sama. Allati juga selamanya akan menjadi allati, tidak mungkin menjadi allatu atau allata. Tetapi, nah nih khusus untuk isim mausul yang digunakan untuk dua dalam artian musanna, yaitu ada alladzani atau alladzaini, kemudian allatani atau allataini. Khusus ini isim mausul atau kata sambung yang digunakan untuk bentuk musanna, maka dia masuknya ke dalam isim mu'rab, bukan isim mabni. Nah, di sini adalah catatan khususnya yang belum disebutkan di buku. Ya, walaupun ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat yang ada dua pendapat di antara para ulama ya. Jadi pendapat ulama nahwu, ulama yang seorang ulama yang menekuni bidang ilmu bahasa Arab khususnya di nahwu, niku ada perbedaan pendapat, tetapi memang pendapat yang kuat untuk isim mausul untuk yang kata sambung yang digunakan untuk dua niku termasuk ke dalam isim mu'rab, bukan isim mabni. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut dari materi tadi, isim mu'rab dan isim mabni. Monggo Pak Sinten kalau kesukaan. Pak Ambar ya, monggo. Kalau tanya yang tentang huruf jar boleh nih, bukan yang ini. Boleh. Monggo. Kemarin saya menemui di Quran, kalau nggak surat Al-Qasas nih. Tapi ayatnya saya lupa nih. Yang intinya itu ila fir'auna, bukan fir'auni nih. Kalau ila itu kan termasuk huruf jar. Ini kenapa tidak menjadi fir'auni, tetapi fir'auna yang artinya itu kepada Fir'aun. Mohon penjelasannya. Yeah. Yeah. Pertanyaannya bagus ya. Kita buka mawon. Sebenarnya karena memang dalam bahasa Arab walaupun sudah ada aturan-aturannya ya, tetapi memang kalau dalam bahasa Arab ada pengecualian. Ila Fir'aun. Coba kita lihat di ayatnya. Oh, niki nggih di surat Al-A'raf juga ada di ayat 103. Nah, niki. Ketika kita lihat di sini ila fir'auna. Kenapa kok tidak ila fir'auni? Padahal aturannya ketika didahului oleh huruf jar maka seharusnya kata setelahnya menjadi menjadi kasrah. Coba kita bahas sebentar. Ini di surat Al-A'raf tadi. Nah, ini adalah pengecualian atau yang keluar dari aturan. Karena memang ya tadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa pengecualian. Aturan umumnya niku memang ketika setelah didahului oleh huruf jar maka kata setelahnya harus berharokat, biasanya harokatnya kasrah. Nah, kenapa kok Fir'auna tidak kasrah? Nah, ini kita saya teruskan ila Fir'auna. Nah, niki sebentar. Niki ila Fir'auna. Nah, kenapa kok enggak Fir'auni? Nonton ya. Kenapa kok tidak Fir'auni? Karena apa? Karena Fir'auna di sini itu keluar dari kaidah aturan. Karena
Fir'auna di sini adalah termasuk ke dalam apa istilahnya? Kata yang tidak menerima tanwin atau ismul ladzi la yansharif. Sebenarnya kita belum masuk ke bab itu. Bentar, saya cek dulu. Nah, dalam artian Firaun di sini dia tidak menerima tanwin sehingga ketika didahului oleh huruf jar maka mohon maaf posisi majrurnya. Jadi majrur itu apa? Sini nggih. Majrur itu apa? Jadi misal seperti ini nggih. Fi al-masjidi. Nah, masjid di sini dia harokatnya kasroh. Kedudukannya adalah majrur. Nah, majrur itu apa istilahnya? Majrur itu mudahnya suatu kata yang dia didahului oleh huruf jar, kemudian biasanya harokatnya kasroh. Tetapi untuk khusus Fir'auna niku kedudukan majrurnya, niki kedudukannya tetap majrur nggih. Akan tetapi untuk harokatnya tidak kasrah tetapi fathah. Karena apa? Karena Fir'auna itu termasuk ke dalam tadi isim, kalau dalam bahasa Arabnya ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak dapat ditanwin atau tidak dapat menerima tanwin, atau termasuk nama yang apa? Yang tidak bisa ditanwin. Contoh lainnya semisal Khadijah. Nah, niki nggih. Nanti kalau semisal ketemu atau semisal kalau di hadis nggih yang mungkin di hadis mawon. Kalau semisal di brosur Ahad pagi ketemu semisal yang sering Aisyah gitu nggih. Nanti silahkan dicek di brosur Ahad pagi, silahkan dicek. Nah niki pasti an Aisyata, tidak mungkin an Aisyatu. Seperti itu. Jadi tidak mungkin an Aisyatu. Mohon maaf, an Aisyati. Tidak mungkin seperti itu. Pasti an Aisyata. Biasanya kalau dihadiskan an Aisyata radhiyallahu anha. Nanti silahkan bisa dicek ya di browser ataupun di Google nanti ketika ada hadis yang bunyinya dari Aisyah atau an Aisyata. Pasti an Aisyata, tidak menjadi an Aisyatu. Karena apa? Karena Aisyah di sini dia tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Atau ini tadi, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ismul ladzi la yansharif. Maksudnya tidak bisa ditanwin itu seperti apa? Ya tadi. Dalam keadaan marfu ataupun harokat dhammahnya niku adalah Aisyatu. Tidak bisa menjadi Aisyatun. Nah, niki salah. Tidak bisa menjadi Aisyatun. Tetapi yang benar adalah Aisyatu. Jadi ketika kita melihat semisal di kalimat gitu ya, ada Aisyatun itu salah. Yang benar adalah Aisyatu. Nah, niku adalah tidak bisa ditanwin. Nah, khusus untuk isim-isim yang tidak bisa ditanwin, maka posisi majrurnya niku harokatnya adalah dhammah, bukan kasrah, bukan Aisyati, tetapi Aisyata, karena kita termasuk isim yang tidak bisa ditanwin. Seperti itu. Kurang lebih itu, Pak Ambar. Tapi memang yang materi ini belum kita pelajari untuk yang lebih lanjutnya. Terjawab nggih untuk pertanyaannya? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya ada pembahasannya sendiri nanti jenis-jenis isim. Jadi ada yang namanya isim yang bisa ditanwin atau isim munsharif, ada yang namanya juga isim yang tidak dapat ditanwin atau tadi ismul ladzi la yansharif. Nah, contohnya ya tadi ila fir'auna, kemudian an Aisyata. Karena Aisyah itu tidak bisa ditanwin. Sama. Nama-nama perempuan itu biasanya juga tidak ditanwin. Semisal Khadijah. Khadijah ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah Khadijatu. Tidak mungkin Khadijatun, itu tidak mungkin. Kalau ada Khadijatun itu salah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk yang materi ini ataupun
terkait huruf jar ataupun lainnya sebelum kita lanjut? Belum ada. Kalau belum ada kita lanjutkan ya. Saya cek dulu. Oke. Nah niki yang ditanyakan Pak Ambar tadi ya. Nah niki di halaman 20. Niki. Isim ghairu munsharif atau layan sharif atau mamnu minas sarf. Isim yang tidak dapat ditanwin. Nah niki. Yaitu isim yang akhir katanya tidak bisa menerima tanwin atau kasrah. Jadi ada isim yang dia itu tidak bisa menerima tanwin atau tidak bisa menerima harokat kasrah. Contohnya ya tadi Ahmadu. Ahmadu, orang yang namanya Ahmad itu tidak mungkin menjadi Ahmadun, itu tidak mungkin. Maka karena Ahmad di sini dia tidak menerima tanwin, maka ketika posisinya majrur atau ketika didahului oleh huruf jar, misal nih nggih, min Ahmad. Min itu kan huruf jar nggih, dari Ahmad gitu. Berarti min Ahmada. Tidak bisa menjadi min Ahmadi. Karena apa? Karena kita di Ahmad itu keluar dari kaidah umum. Dia punya pengecualian tersendiri, kekhususan tersendiri. Sama Maryam, nanti silahkan dibuka ya di surat Maryam itu ya. Nanti bisa dicek di Al-Qur'an. Pasti kata Maryam itu tidak mungkin Maryamun, itu tidak mungkin, pasti Maryamu. Karena nama Maryam, kata Maryam itu adalah termasuk tadi isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin atau tidak menerima tanwin dan tidak menerima harokat kasrah. Sehingga ketika didahului oleh huruf jar harokatnya menjadi fathah, ila Maryama. Sama masajidu itu adalah bentuk jamak dari masjidun. Masjidun adalah sebuah masjid, kalau masajidu itu adalah banyak masjid. Nah, ketika didahului oleh fi, seharusnya kan kaidah umumnya atau kaidah pokoknya kan seharusnya fi masajidi, seharusnya seperti itu. Karena bentuk tunggalnya kan fil masjidi. Seharusnya fi masajidi. Tetapi karena masajidu itu adalah tadi isim yang tidak dapat menerima tanwin ataupun tidak dapat menerima kasrah, sehingga harokat yang dipakai adalah fathah fi masajida. Umar juga sama, Umaru. Umaru itu adalah Umar. Jadi Umar itu kalau ditulis dalam bahasa Arab ini nggih, Umaru. An Umaru. Jika ditulis maka menjadi an Umrah. Di hadis sering ya, an Umar bin Al-Khattab. Nah, itu. Radhiyallahu alaihi an Umar, pastinya an Umar. Nanti ketika baca brosur saat pagi nih bisa dilihat ketika ada dari Umar bin Khattab pasti an Umar. Itu tadi yang ditanyakan. Saya lanjut di atas dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis isim yang lain. Jadi isim itu ada banyak pembagiannya. Ada yang dibagi berdasarkan jumlahnya, kemudian ada yang dibagi berdasarkan kedudukan harokat akhirnya, tadi bisa mu'rab atau mabni, kemudian ada banyak pembagiannya. Nah, di sini akan ada pembagian isim yang lainnya. Nah, di sini disebutkan 3 contohnya. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Mudahnya, ini untuk pengantar dulu, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Asmaul khamsah itu adalah isim yang disandarkan kepada isim lainnya. Yang isimnya itu ada 5. Jumlahnya ada 5. Nah, sehingga disebut dengan asmaul khamsah. Khamsah itu kan 5 ya. Asma itu adalah bentuk jamak dari ismun. Asmaul khamsah itu artinya adalah isim-isim yang 5. Nah, ini nanti sementara cukup dihafalkan dulu. Untuk pembahasan rincinya, nah nanti ada pembahasannya sendiri, ada babnya sendiri yang membahas asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah sebagai pengantar itu ada 5. Yang pertama adalah abuka. Abuka itu adalah bapakmu.
sama. Abaka, abika itu juga sama. Artinya adalah bapakmu. Nah, kapan menggunakan abuka, kapan menggunakan abaka, dan kapan menggunakan abika, nanti tergantung struktur ataupun kedudukannya dalam kalimat. Ketika berkedudukan sebagai fa'il atau mubtada, berkedudukan sebagai subjek, maka menggunakan abuka. Ketika berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih, maka menggunakan abaka. Kemudian ketika didahului oleh huruf jar, maka menggunakan abika. Contohnya, apa nggih? Ada menurutkan di hadis itu belum ada ya. Contohnya nih, semisal abuka didahului oleh huruf jar an, maka menjadi an abika, dari bapakmu. Semisal abukanya menjadi objek. Semisal niki hanya untuk contoh ya, hanya untuk contoh. Semisal dorobtu abaka, aku memukul bapakmu, maka menjadi dari abuka menjadi abaka, karena abaka nggak apa? Karena berkedudukan sebagai objek. Sama. Isim yang lain itu ada akhuka, akhoka, akhika. Niki nanti sama, tergantung kedudukannya, apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau didahului oleh huruf jar. Akhuka itu artinya adalah saudaramu, kemudian hamuka itu artinya adalah ipar. Ada hamuka, hamaka, hamika. Kemudian ada fuka, faka, fika. Itu artinya adalah mulut. Kemudian di sini ada zu. Zu di sini itu menunjukkan kepemilikan. Zu kitabin. Kalau diartikan di syarat bahasa sebenarnya cek dulu. Zu di sini mudahnya diartikan yang memiliki atau memiliki ataupun kepemilikan. Zu kitabin itu artinya adalah pemilik buku. Zu di sini artinya adalah yang memiliki. Zu kitabin yang memiliki buku. Nah, zu di sini bisa menjadi zu, bisa menjadi za, bisa menjadi zi, tergantung kedudukan dalam kalimatnya. Nah, kapan zu kitabin, kapan za kitabin, kapan zi kitabin, nanti ada pembahasannya sendiri di bab selanjutnya. Tetapi sebagai pengantar ya tadi, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Itu terus tadi yang kedua tadi sudah kita bahas ya tadi ya, ismul yang sorif, isim yang tidak dapat menerima harokat tanwin dan tidak bisa menerima kasroh. Contohnya an Aisyata, kemudian an Umara. Di hadis banyak ya, dari Aisyah, dari Umar. Kemudian ya niki niki di halaman yang terakhir, di halaman 20 ada yang namanya isim nakirah dan isim ma'rifah. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Kita review ulang sambil kita ingat-ingat. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi isim atau kata benda, kata ditinjau dari keumuman dan kekhususan lafadznya. Keumuman dan kekhususan lafadznya terbagi menjadi dua, yaitu ada isim nakirah, ada juga isim ma'rifah. Isim nakirah itu apa? Isim nakirah itu adalah isim yang bersifat umum, belum spesifik. Kemudian isim ma'rifah itu apa? Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah spesifik, sudah tertentu. Contohnya, contohnya kalau di sini, semisal kita ingin mengungkapkan masjid, gitu. Tetapi kita belum menentukan, dalam artian gini, kita belum tahu yang dimaksud adalah masjid yang mana. Kemudian kita juga belum tahu yang dimaksud itu masjid yang mana, atau apakah masjid yang di depan jalan, masjid yang di pasar, masjid yang di sekolah, dan lain sebagainya gitu. Masjidnya masih umum gitu, maka menggunakannya masjidun. Tetapi ketika kita sudah tahu gitu,
yang dimaksud itu adalah masjid yang di depan kita atau masjid yang ada di sekolah, maka kita menggunakannya al-masjidu. Menggunakan alif lam. Mudahnya isim nakirah itu tidak menggunakan alif lam, tetapi kalau isim makrifah itu sudah menggunakan alif lam. Sama rojulun, nah di sini seorang laki-laki nih. Rojulun di sini tidak menggunakan alif lam. Ketika tidak menggunakan alif lam, maka dia masih umum, belum spesifik. Karena kita belum tahu yang dimaksud itu adalah seorang laki-laki yang mana? Laki-laki yang A, B, C, D, atau E. Karena belum tahu, belum spesifik, maka kita menggunakannya rojulun. Tetapi ketika sudah spesifik, yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang ada di depan kita atau yang ada di samping kita, maka kita menggunakannya ar-rojulu. Ada ya niki, ar-rojulu, seorang laki-laki. Ada alif lamnya karena sudah spesifik. Laki-laki yang ada di depan saya ini loh, atau laki-laki yang ada di samping saya ini loh yang dimaksud. Itu adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Sama. Kalau di majlis itu kan ada al-ustad ya, ada al-ustad dan ustad. Al-ustad itu lebih spesifik. Karena kan kalau jabatan tertinggi di majlis itu kan pembinaan menggunakannya al-ustad. Yang pertama tujuannya adalah untuk lebih memuliakan, dalam arti untuk lebih, bukan memuliakan sih, menghormati istilahnya, untuk lebih menghormati, sehingga ditambahi alif lam di depannya, al-ustad. Kemudian yang kedua adalah ya tadi, sudah spesifik yang dimaksud itu adalah ya beliau gitu. Seperti itu. Yang dimaksud adalah ya tadi, al-ustad itu ya berarti yang dimaksud ya pimpinan tertinggi di yayasan, maka menggunakan al-ustad gitu. Karena semisal menggunakan ustadz, kalau di majelis kan banyak ya, ustadz A, ustadz B, ustadz C, ustadz D. Tetapi ketika sudah menggunakan al-ustadz, ya, di pikiran kita kan cuma satu, ya, oh al-ustadz yang beliau, gitu. Al-ustadz Nur Khalid, ya. Atau al-ustadz almarhum Ahmad Sukino. Kan sudah spesifik kalau al-ustadz. Niku contoh penerapannya. Niku. Sebentar. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi. Tadi kita membahas sebenarnya materi malam hari ini kita murojaah nih, murojaah materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita murojaah sedikit-sedikit secara umumnya. Jadi kita sudah membahas sampai halaman 20. Dari yang lainnya, pripun ada pertanyaan? Saya cek nih. Dari Pak Langgeng, dari materi pripun ada pertanyaan? Tanya tadi. Berarti yang tadi itu kalau nama orang nggak ini ya, nggak menerima itu ya, yang isim termasuk isim pengecualian itu tadi ya. Untuk apakah semua nama orang tidak menerima tanwin gitu ya, Mas? Saya sambil saya screen ya. Jadi apakah semua nama orang tidak menerima tanwin? Boten. Jadi ada nama orang yang menerima tanwin. Contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun itu bukan Muhammadun, ya, tapi Muhammadun. Muhammadun. Bukan Muhammadu. Maaf, Muhammadu. Terus contoh lainnya Hindun. Nah, gitu. Hindun. Bukan Hindu. Jadi tidak semua nama orang itu tidak menerima tanwin, boten. Jadi ada nama orang yang bisa menerima tanwin dan ada juga nama orang yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, kapan nama orang itu tidak bisa menerima tanwin? Nah, nanti sebenarnya akan ada pembahasannya sendiri. Nah, tapi untuk contohnya, ini contoh salah satu ya. Contohnya adalah ketika nama itu polanya adalah niki af'ala. Af'ala. Contohnya adalah niki Ahmad. Ahmadu. Karena polanya di sini adalah af'ala,
maka ini tadi sehingga menjadi Ahmadu, tidak mungkin menjadi Ahmadun. Contoh lainnya adalah nama perempuan. Nama perempuan itu biasanya tidak menerima tanwin tadi. Hampir rata-rata kebanyakan nama perempuan itu tidak menerima tanwin, kecuali Hindun tadi. Hindun itu pengecualian, tetapi rata-rata nama perempuan kemarin sudah pernah kita bahas di Durusulullah. Di rata-rata nama perempuan itu tidak menerima tanwin. Contohnya adalah Khadijah. Khadijah. Maaf, keliru. Khadijatun. Maaf, Khadijatu. Jadi tidak mungkin Khadijatun itu tidak mungkin. Seperti itu. Itu adalah jadi tidak semua nama tidak menerima tanwin. Jadi hanya nama-nama tertentu saja dan itu beberapa memang ada polanya. Jadi ketika ada nama yang polanya semisal af'ala, contohnya adalah Ahmad, nah itu namanya tidak ditanwin. Terus Aliun itu ditanwin, tidak Alium mboten. Terus contohnya Hasan itu ditanwin Hasanun, Hasan itu ditanwin Hasanun, tidak Hasanu. Jadi tidak semua nama khusus yang memiliki pola tertentu. Untuk pola-polanya nanti akan ada pembahasannya sendiri. Mas Ferry. Terjawab ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba saya cek. Pak Langgeng pripun, ada yang ingin ditanyakan? Bisa difahami, sangat difahami. Atau Bu Sinten niki. Bu Tati pripun, ada pertanyaan Bu Tati? Tidak ada, Ustaz. Okay. Untuk materi malam hari ini pripun? Sakit difahami? Bisa dimengerti, hanya untuk pemahamannya perlu waktu biasanya. Yeah. Yeah. Dari sinten niki? Nurul Hasanah. Nah, niki Mbak atau Bu niki? Bisa difahami? Mbak Nurul atau Insya Allah bisa. Oke. Alhamdulillah kalau bisa difahami. Nah ini nanti terutama untuk yang tadi ya, yang Asmaul Khamsah. Ini untuk pengantarnya, dalam artian yang penting tahu dulu ada isim yang namanya Asmaul Khamsah. Nanti kenapa kok bisa abuka, abaka, abika dan lain sebagainya, nanti akan ada pembahasannya sendiri insyaallah. Niku untuk materi kita pada malam hari ini, alhamdulillah sudah selesai untuk materi kita pada malam hari ini. Insyaallah fil usbu'il qadim, di pekan depan. Usbu'il qadim itu bahasa Arabnya pekan depan. Fil usbu'il qadim, di pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan di bab 3. Di bab 3 mengenal isim mu'rab, pembagiannya. Itu untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, alhamdulillah sudah tuntas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa tadi di murojaah, terutama tadi untuk domir. Contohnya untuk domir yang kata ganti tadi, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, nanti bisa dihafalkan. Tidak perlu disetorkan, cukup dihafalkan mawon. Untuk PR pribadi nanti dihafalkan huwa, dia seorang laki-laki, huma, mereka 2 orang laki-laki, hum, mereka banyak laki-laki, nanti dihafalkan. Karena 14 domir tadi, 14 kata ganti tadi itu akan sering keluar di bab-bab berikutnya, akan sering dipakai, sehingga perlu untuk dihafalkan seperti itu. Niku untuk pelajaran kita pada malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk kita semuanya.
Dan marilah kita berdoa agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Nas'alullaha al-istiqomah. Karena memang yang namanya belajar, terlebih lagi belajar bahasa Arab, itu ujiannya banyak. Dalam artian, kadang semangat di awal, kemudian di tengah kendor, itu banyak sekali yang seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami gitu. Jadi ketika di awal kelas dulu saya pernah mengikuti ketika di semester awal di UGM itu saya ikut belajar bahasa Arab bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya di sekitar UGM, di masjid sekitar UGM, di Mat Umar bin Khattab namanya. Nah di situ jadi yang awalnya itu jumlahnya ada sekitar berapa nih? Satu kelompok, jadi dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 20 gitu. Kemudian ketika berjalan beberapa pekan, kemudian sampai di ujian akhir itu yang datang cuma 3 orang sampai, atau kalau tidak salah 3 sampai 5 orang dari 30 atau dari 20 orang tadi. Karena memang butuh keistiqomahan, butuh kesabaran, walaupun mungkin bisa jadi saat ini belum paham-paham. Nggak apa-apa, dalam artian walaupun sulit paham itu nggak apa-apa, perlahan, karena memang yang namanya belajar nggak bertahap. Mungkin saat ini belum paham, mungkin suatu saat ketika kita ulang lagi materinya, mungkin oh alah ternyata yang dimaksud dulu itu seperti ini dan sebagainya. Itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akhiri pertemuan kita. Nah, tatim tarsana bilhamdalah, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran la husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.